Pemirsa, banyak pengamat yang menilai Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan dengan mudah melahap semua pertanyaan dalam debat Capres kemarin. Apalagi tema debat kemarin adalah pertahanan dan keamanan negara, sangat sesuai dengan profesi Prabowo yang notabene adalah Menteri Pertahanan. Namun apa daya, dalam debat tersebut justru Prabowo seolah ditelanjangi oleh dua Capres lainnya, khususnya dalam masalah anggaran Kemenhan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Anti Klimaks Menhan Prabowo bersama saya, Zilvia Iskandar. Anti Klimaks Menhan Prabowo, untuk membahasnya sudah ada bersama kami Ketua Dewan Redaksi Media Group, sudah ada Bang Gaudens Yosuardi. Bang Gaudens, selamat malam. Selamat malam, Sylvie. Bang Gaudens pastinya sudah menyimak debat semalam dan hari ini kita memberikan judul Anti Klimaks Menhan Prabowo. Kenapa disebut anti klimaks, Bang? Ya, ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Menhan Prabowo yang sekarang jadi Capres nomor 2 ya. Ekspektasi tinggi itu sejalan dengan karier militernya selama 28 tahun ya. Dia malah melintang di militer 28 tahun. Dan 5 tahun terakhir, hampir 5 tahun ya. 4 tahun terakhir ini menjadi Menteri Pertahanan, dan tema debat ketiga tadi malam itu adalah terkait dengan pertahanan. Ya. Orang beranggapan dengan mudahnya Prabowo melahap pertanyaan-pertanyaan, tapi ternyata tidak juga ya. Tidaknya kenapa, Bang? Diukur dari mana? Ada beberapa pertanyaan yang diajukan paslon nomor 1 Anies Baswedan maupun paslon nomor 3 Ganjar Pranowo yang terkait dengan pertahanan itu sama sekali tidak dijawab ya. Bahkan pada ronde pertama Anies sudah menggelontorkan pertanyaan-pertanyaan yang menohok ya. Misalnya ada pertanyaan yang terkait keberadaan dua perusahaan yang dalam pengadaan alutsista, tetapi dua perusahaan itu terkait dengan orang dalam. Juga bagaimana Kemenhan mengurusi food estate gitu, di Kalimantan gitu ya, yang juga tidak berhasil. Atau dengan kata lain yang disoroti Anies itu, selain masalah etika yang mesti junjung sangat tinggi oleh para pemimpin, juga menyoroti hal-hal yang ditangani oleh Kementerian Pertahanan selama 4 tahun terakhir di luar tugas pokoknya. Tugas pokoknya malah tidak terurus gitu ya. Begitu juga terkait dengan pertanyaan calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo terkait dengan peringkat kemampuan militer juga tidak bisa dijawab. Nah, pertanyaannya tidak bisa menjawab, atau apakah pertanyaan-pertanyaan dari dua pasangan calon lain itu terkait dengan rahasia negara. Ya, itu menjadi alasan Prabowo tidak bisa dijawab karena rahasia negara dan waktunya terbatas, Bang Gaudens. Ya, soal rahasia negara juga dikonfirmasi juga oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, bahwa debat tadi malam itu, debat calon presiden untuk ketiga kalinya itu dinilainya tidak mengedukasi dan juga menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan rahasia negara. Pertanyaan paling pokok itu, apa sih sesungguhnya rahasia itu? Ya. Tentu kita harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pasal 17 itu disebutkan informasi-informasi yang dikecualikan untuk dibukakan kepada publik. Salah satunya informasi itu terkait dengan sistem ketahanan dan pertahanan negara. Itu dikecualikan. Akan tetapi dari seluruh item yang dikecualikan itu, lebih banyak terkait menyangkut strategi militer, sandi negara, dan juga terkait dengan strategi intelijen. Itu yang tidak boleh dibukakan atau dikecualikan dari informasi publik gitu. Karena itu apa yang ditanyakan oleh paslon nomor 1 maupun paslon nomor 3 menurut kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan rahasia negara. Malah itu yang harus diungkapkan kepada publik terkait dugaan-dugaan adanya hubungan kedekatan terkait penunjukan proyek di Kementerian Pertahanan yang disebut oleh Anies itu ada
dua perusahaan terkait dengan orang dalam itu. Betul, ada PT Teknologi Militer, TMI, dan juga PT Indonesian Defense and Security Technologies. Itu yang disebut oleh Anies ya. Bang Gaudens, tadi Bang Gaudens sempat menyinggung soal bagaimana pendapat Presiden Jokowi soal debat tadi malam. Kita akan simak pernyataan selengkapnya dari Presiden Jokowi berikut ini. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, ya. Oke, jadi Bang Gaudens, pernyataan Presiden Jokowi ini seolah dikatakan bisa membela begitu ya, dalam tanda kutip membela apa yang sudah disampaikan oleh Prabowo bahwa tidak semua data itu bisa dibuka. Tapi apakah ini memang adalah alasan yang valid atau ini hanya alasan saja karena tidak kemampuan menjawabnya kurang? Ya, terkait dengan pernyataan Presiden bahwa yang terkait dengan pertahanan negara itu tidak bisa dibuka seperti toko kelontong, itu benar adanya. Akan tetapi rujukan kita itu harus kepada undang-undang yang berlaku. Tadi saya sebutkan Undang-Undang Nomor 14 2008 yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ada informasi-informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh dibuka kepada publik, yang jika dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Tadi secara garis besar itu terkait dengan strategi militer, juga terkait dengan sandi negara dan juga strategi intelijen. Soal jumlah dana hampir 700 triliun dalam 5 tahun untuk Kementerian Pertahanan dan juga pertanyaan yang terkait dengan pembelian alutsista usang juga ditanyakan, itu sama sekali tidak ada kaitan dengan rahasia negara. Itu mesti dibuka kepada publik karena uang rakyat yang dipakai, apalagi yang dipakai itu sebagian uang utang luar negeri itu yang mesti dibuka kepada rakyat. Berarti ketika Prabowo menjadikan itu sebagai alasan bahwa ini adalah bagian dari data negara yang tidak bisa dibuka, apakah itu hanya excuse saja Bang karena tidak bisa untuk menjawab pertanyaan dari kedua lawannya? Ya, tadi saya katakan mestinya Prabowo yang sudah 28 tahun berkarir di militer dan terakhir itu diberhentikan dari Pangkostrat itu pasti tahu banyak tentang militer dan juga anggaran, apalagi yang bersangkutan 4 tahun berada dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Tema debat sendiri terkait dengan pertahanan. Semua orang sebelum debat itu menganggap bahwa Prabowo akan keluar sebagai pemenang debat itu sendiri. Ini tema Prabowo banget begitu ya Bang? Ya, tetapi apa yang disajikan di dalam debat itu justru ada yang tergagap-gagap untuk menjawab, terutama hal-hal yang terkait dengan etika, terkait dengan keterlibatan dua perusahaan yang ada kaitannya dengan orang dalam, dan juga terkait dengan peringkat militer kita. Baik. Kita masih akan melanjutkan kembali pembahasan soal perdebatan ya, antara data yang bisa dibuka atau tidak. Nanti kami juga akan putarkan. Ada juga pernyataan dari salah satu cawapres yang juga adalah Menko Polhukam. Nanti kita akan simak pernyataannya usai jeda berikut ini pemirsa. Anti klimaks Menhan Prabowo. Sebagian besar pengamat politik terpaksa harus gigit jari karena penampilan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga di luar prediksi. Debat yang bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri sebelumnya diprediksi bakal dikuasai Prabowo Subianto yang notabene adalah Menteri Pertahanan. Selain sebagai Menhan, Prabowo juga sudah malang melintang di dunia militer selama 28 tahun hingga berakhir dipecat sebagai Pangkostrat karena terlibat penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi. Namun performa Prabowo jauh dari perkiraan.
Mantan Danjen Kopassus itu malah menjadi bulan-bulanan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kedua Capres ini mempertanyakan kepada Prabowo apa saja yang telah dikerjakan selama dirinya menjadi Menhan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Mulai dari pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista bekas, kesejahteraan prajurit, hingga fenomena ordal alias orang dalam di proyek-proyek Kementerian Pertahanan. Anies menyodok Prabowo soal standar etika selaku pemimpin karena dalam pertemuan dengan kader Partai Gerindra, Prabowo mengolok-olok perihal etika, bahkan dengan bahasa yang kasar. Salah satu pendiri Ormas Nasional Demokrat itu juga menyinggung soal keberadaan ordal dalam proyek pembelian alutsista di Kemenhan di bawah bendera PT Teknologi Militer atau TMI dan PT Indonesian Defense and Security Technologies dan ordal dalam proyek Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Menurut Anies, Food Estate yang ditanami singkong gagal dan hanya menguntungkan kroni Prabowo. Sementara itu, Capres Ganjar Pranowo dengan mengutip sejumlah data mempertanyakan capaian minimal essential force selama Prabowo menjabat sebagai Menhan sebesar 65,49% dari target 79%. Alih-alih menjawab secara gamblang terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Anies dan Ganjar, Prabowo mengatakan waktunya terbatas dalam debat sehingga memilih debat di luar forum yang dibuat Komisi Pemilihan Umum. Prabowo gagal memanfaatkan forum debat untuk menjelaskan program-program yang telah dikerjakannya dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Prabowo selama ini terkesan mengerjakan tugas di luar tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, tugas Menhan adalah merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Namun, yang sering mencuat justru pekerjaan di luar ranahnya, seperti bagi-bagi sepeda motor ke Babinsa, pembagian sumur bor, dan bedah rumah. Indonesia membutuhkan Menhan yang mumpuni, Menhan yang mengerti dan mampu mengukur apa potensi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan bangsa ini ke depan. Pasalnya, dengan luas wilayah dan populasi penduduk salah satu terbesar di dunia, negeri ini menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan yang high risk di tengah geopolitik global. Di sisi lain, anggaran Kemenhan periode 2020-2024 mencapai 692,92 triliun rupiah atau hampir 700 triliun rupiah. Anggaran ini tertinggi di antara kementerian lainnya. Untuk alokasi APBN 2024, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggaran Kemenhan mengalami kenaikan yang signifikan untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi 25 miliar US dollar atau naik 65 triliun rupiah. Anggaran jumbo Kemenhan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan 5% itu jelas memerlukan pengelolaan dengan prinsip good governance. Tidak cukup dengan umbar gimmick atau jargon. Anggaran sebesar itu jangan sampai salah kelola, salah sasaran, apalagi dikorupsi. Begitupun kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun ia acap terlihat mengendorse Capres Prabowo Subianto, mestinya Presiden tidak boleh membiarkan Prabowo selaku pembantunya mengerjakan tugas-tugas di luar bidangnya demi mengerek elektabilitas dalam Pilpres 2024. Menurut saya itu debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undangnya yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang disersi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data, ini datanya
ditanya, lalu dia nanti kita omong berdua. Nggak boleh dong, ini debat harus ke publik. Jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua, namanya itu rembukan, bukan debat. Jadi semalam Nah, oke, ini pernyataan dari Menko Polhukam yang sekaligus juga adalah Cawapres nomor 3. Bang Gaudens, kalau mau mengajak ngobrol berdua, ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Pak Prabowo ketika ngomongin soal data. Apakah itu bisa menjadi solusi yang memang bisa digunakan ketika bertanya soal data yang menurut Pak Prabowo itu bersifat rahasia? Ya bisa menjadi solusi kalau bukan pada acara debat. Ini kan debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU yang mestinya dijawab pada saat itu juga. Ya kalau tidak bisa menjawab, ya katakan tidak bisa menjawab. Tidak perlu lagi dijelaskan di luar acara debat. Ya kongko-kongko di luar acara debat boleh-boleh saja ya. Tetapi adalah hak publik untuk mengetahui apa yang ditanyakan dan apa yang menjadi jawaban pasangan calon presiden itu sangat penting. Jadi ketika diajak ngopi, ngajak bertemu gitu di luar forum debat, itu berarti menerabas atau mengabaikan seluruh hak publik untuk mengetahui. Oke, kemudian Bang Gaudens, ketika dari timnya juga mengatakan bahwa tentu pada membela Pak Prabowo ya. Misalnya ada pernyataan dari Ketua Komisi 1 DPR, karena selama ini yang kita tahu ketika Menhan rapat dengan Komisi 1 DPR itu juga kebanyakan datanya atau rapatnya itu bersifat tertutup. Apakah ini juga bisa menjadi pembenaran bahwa ketika debat kemarin itu tidak bisa dibuka datanya? Ya kalau kita mengikuti dengan saksama rapat-rapat Kemenhan dengan DPR itu, yang terkait dengan pembahasan anggaran itu sama sekali tidak ada yang tertutup kok. Bahkan ketok palu APBN itu juga kan terbuka ya. Tidak ada yang tertutup. Kecuali yang menyangkut strategi. Tadi saya katakan, saya mengaitkan debat itu dengan hak publik untuk memperoleh informasi publik. Nah, di pasal 17 itu kan jelas sekali ya. Pasal 17 huruf C itu jelas sekali. Informasi-informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh diketahui publik, yang terkait dengan hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan negara. Dan itu seperti yang disebutkan Pak Mahfud, itu hanya menyangkut strategi militer, menyangkut sandi negara, dan menyangkut intelijen. Sama sekali tidak ada terkait dengan anggaran. Sama sekali di situ tidak ada terkait dengan PT mana yang diajak untuk pengadaan alutsista, yang ternyata orang dalam menurut Anies, dan itu juga tidak dijawab oleh Pak Prabowo gitu. Nah, sangat disayangkan kesempatan untuk memberikan klarifikasi tidak digunakan oleh Prabowo. Yang dianggap benar oleh masyarakat, oleh publik saat ini adalah pertanyaan Anies itu yang dianggap benar. Oke, baik. Debat itu adalah kesempatan untuk mempertontonkan gagasan-gagasan yang dimiliki seorang calon pemimpin. Tapi Presiden Jokowi menilai bahwa debat semalam itu tidak memberikan edukasi kepada publik karena lebih saling serang secara personal. Tapi ada juga yang mempertanyakan apakah Presiden wajar memberikan atau mengomentari soal debat, Bang Gaudens? Ya, yang pertama terkait dengan substansi debat itu sendiri. Kalau seseorang berani menjadi pejabat publik, wilayah privatnya itu sudah masuk ke dalam ranah publik. Sehingga tidak ada yang menjadi rahasia privat di sana. Apa yang menjadi rahasia atau wilayah privat ketika seorang menjadi pejabat publik? Yang nggak ada. Karena kalau mau mempertahankan wilayah privatnya, janganlah jadi pejabat publik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah menyerang, yang disebut menyerang pribadi itu ada atau tidak tadi malam? Ya kita sih tidak melihat itu ya, tidak ada serangan pribadi. Karena yang diserang itu adalah kebijakan. Siapa yang menyerang pribadi tadi malam? Ketika bicara etik misalnya, soal Anies mengungkit soal etika, dikaitkan juga dengan memilih cawapres yang katanya melanggar etik. Apakah itu tidak menjurus ke serangan pribadi? Bukan serangan pribadi sih, mungkin yang diserang itu anak Pak Jokowi ya. Karena yang disebutkan Anies itu kan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu bukan persoalan pribadi kok. Ini persoalan bangsa dan negara. Masalah etik itu masalah yang sangat penting. Bahkan kalau kita ingat ada putusan MPR yang terkait dengan etika kehidupan berbangsa. Bahkan di sana dikatakan
kalau sudah sadar ada kesalahan ya mundurlah pejabat itu. Baik Bang Gaudens, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ada juga pernyataan dari Capres 01 dan juga 03 yang menanggapi kesiapan Prabowo dalam mengikuti debat semalam. Kita akan bahas pemirsa usai jeda. Kalau memang tidak siap, jangan berdebat. Kalau mau siap, ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Baik, ini pernyataan dari dua capres lawan Prabowo dalam debat semalam. Tapi ada juga yang melihat bahwa Ganjar dan Anies ini sama-sama kompak melawan Prabowo. Jadi Prabowo ini menjadi samsaknya yang banyak diserang itu adalah Prabowo. Apakah memang wajar karena Prabowo berstatus sebagai Menhan, Bang? Menurut saya sih tidak ya. Tidak ada kompak untuk menyerang satu orang. Kan pertanyaan itu antara Anies dan Ganjar juga kan terjadi ya. Dan memang kalau kita mau jujur ya, dalam waktu yang sempit itu akan nampak kecerdasan itu. Orang cerdas itu mampu memanfaatkan waktu yang sempit. Kalau tidak bisa menjawab, ya jangan emosi lah. Baik. Oke, Bang Gaudens, tampaknya waktu kita sudah habis, tapi terima kasih atas perbincangan malam kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi dengan topik-topik lainnya di editorial malam berikutnya. Terima kasih Bang Gaudens, dan pemirsa demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.